apa namanya, ada dua kelas ya. Nah, ini saya jadi bingung ya, maksudnya di WA itu kok Euclid semua, kirain saya itu masuk di kelas ini gitu, ternyata, ada di kelas satunya, jadi, kelas ini yang ngalah ya. Jadi saya minta maaf, kemudian kita lanjutkan saja di sekarang ya. Kalian masih ada di kampus semua ya ini ya? Beberapa sudah ada yang di rumah ya. Iya. Soalnya saya hari ini, nggak bisa ke kampus ya, karena kurang sehat, jadi, apa namanya, WFH di rumah ya. Baik, untuk menyingkat waktu mungkin, silahkan kelompok selanjutnya, pembahasan selanjutnya berarti kelompok berapa, Dinda? 8 apa Kelompok 7? 7 Ibu. 7 ya. Kelompok 7 berarti materinya mengenai lingkaran ya? Iya, betul. Oke, baik, silakan kelompok 7, silakan on cam ya, yang apa namanya, jadi di materi, lingkaran ini yang akan dibahas itu adalah mengenai, lingkaran, garis singgung, dan garis potong lingkaran ya. Sebagai pengantar mungkin kalau lingkaran kan dulu pertama kali sudah pernah kita bahas ya di bagian awal bahwa apa sih definisi apa lingkaran itu gitu ya. Nah, lingkaran itu kan, sebagai himpunan ya, himpunan semua titik sehingga setiap ruas garis yang menghubungkan sebuah titik anggota himpunan dengan sebuah titik tetap itu adalah kongruen. Nah, titik tetapnya itu, adalah sebagai pusat lingkaran. Kemudian unsur-unsur lingkaran itu ada jari-jari, garis tengah, tali busur, ya, kemudian busur, sudut pusat, sudut keliling lingkaran, garis singgung lingkaran, garis potong lingkaran. Nah, ini sepertinya juga harusnya sudah, paham, karena dulu kan pada saat di jenjang sebelumnya mungkin di SMA ya, di SMA atau mungkin bahkan di SMP aja sudah dikenalkan, mengenai lingkaran dan unsur-unsurnya gitu ya. Oke, mungkin, untuk selanjutnya silakan, ini kelompok 7 dulu nanti akan direview. Oke, silakan kelompok 7. Baik, Ibu. Izin share screen ya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Dwi Antari selaku dosen pengampu dari Geometri Euclid dan teman-teman semua dari Pendidikan Matematika 2024 kelas B. Di sini kami dari kelompok 7 izin untuk mempresentasikan materi terkait lingkaran, garis singgung, dan garis potong lingkaran. Selanjutnya boleh di next. Baik, kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu dari saya sendiri Muhammad Hidayat, kemudian ada Amelia Dwi Saputri, Adinda Rahma, Zaskia Zalfa, dan yang terakhir Zainab Tunisa. Oke, kita masuk di lingkaran. Untuk lingkaran akan dibacakan langsung oleh Adinda Rahma. Jadi silakan untuk Adinda untuk mempresentasikan.
Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Dayat. Eh, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lingkaran. Untuk di sini di lingkaran itu ada definisi 70 yang menjelaskan bahwa tali busur lingkaran adalah ruas garis yang titik-titik ujungnya pada lingkaran, yang dimana itu artinya berarti selama kedua titik ujungnya berada pada lingkaran, ruas garis tersebut disebut tali busur. Yang tali busur itu adalah ini poin A, B, eh, P sama Q. Terus selanjutnya itu ada di definisi 71 yang menjelaskan garis tengah lingkaran adalah tali busur lingkaran yang salah satu titiknya adalah titik pusat lingkaran. Eh, itu artinya karena melalui pusat garis tengah menjadi tali busur terpanjang dalam sebuah lingkaran. Untuk yang kemudian kepada definisi 72 kita mengenal sudut pusat lingkaran adalah sudut yang titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Eh, Sudut ini adalah sudut yang titik sudutnya berada tepat di pusat lingkaran dan kedua sisinya merupakan jari-jari yang menuju ke titik-titik pada keliling. Terus yang terakhir, definisi 73 menyebutkan bahwa unsur lingkaran adalah himpunan bagian murni dari lingkaran yang yaitu bagian lengkung pada lingkaran keliling lingkaran yang dibatasi oleh dua titik. Definisi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia. Kepada Amelia saya persilakan. Oke, terima kasih Ndoy. Untuk selanjutnya ada definisi 74, yang dimana itu setengah lingkaran adalah busur lingkaran di depan sudut pusat lingkaran yang berupa sudut lurus. Nah, selanjutnya ada definisi 75, yang dimana busur minor lingkaran adalah busur di depan sudut pusat lingkaran yang berukuran kurang dari 180 derajat. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada definisi 76, yang dimana ukuran setengah lingkaran, ukuran busur minor adalah ukuran sudut pusat di depannya. Nah, selanjutnya ada definisi 77 yang akan dijelaskan oleh Jaskia. Oke, terima kasih Amel. Selanjutnya itu ada definisi lingkaran dan bagian sorry. Busur mayor lingkaran adalah busur yang memiliki setengah lingkaran sebagai himpunan bagian murni. Artinya sebagai bagian dirinya sendiri. Jadi karena ukuran setengah lingkaran itu 180 derajat, maka busur mayor itu lebih dari 180 derajat. Boleh di next. Mohon maaf, selanjutnya yaitu definisi 78, yaitu ukuran busur mayor adalah 360 derajat dikurangi ukuran busur minor yang memiliki titik-titik ujung yang sama. Next. Definisi 79 yaitu lingkaran kongruen adalah lingkaran yang memiliki jari-jari kongruen. Seperti di gambar yaitu jari-jarinya sama yaitu 7 cm. Boleh di next?
Selanjutnya itu definisi ke-80, yaitu busur yang kongruen adalah busur dari lingkaran yang sama atau dari lingkaran yang kongruen yang memiliki ukuran yang sama. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adina. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk dalil 72 dan 73. Yang dimana di sini itu kan dalil 72 berisi jika dua sudut pusat lingkaran di sebuah lingkaran kongruen, maka busur di depannya juga kongruen. Di sini contohnya diketahui itu sudut AOB kongruen dengan sudut DOC. Alasannya itu busur AB kongruen dengan busur CD. Untuk pembuktiannya itu buat yang pertama itu sudut PO. Maaf, ini sebenarnya ada typo. Saya harusnya PO. POK, jadi ini salah. Jadi untuk pernyataan itu yang pertama, POK, sudut POK kongruen dengan sudut ROS, yang dimana alasan itu kok diketahui. Yang kedua itu OP, OKI, OR, dan OS adalah jari-jari lingkaran dengan pusat O. Alasan itu lawan definisi karena jari-jari lingkaran adalah ruas garis dari pusat ke sembarang titik pada lingkaran. Yang pernyataan ketiga itu OP kongruen dengan OR dan OKI kongruen dengan OS. Alasannya itu dalil, yaitu jika dua ruas garis adalah jari-jari lingkaran yang sama, maka dua ruas garis tersebut kongruen. Yang keempat, segitiga POK dan segitiga ROS itu alasannya postulat garis lurus. Yang kelima, segitiga POK kongruen dengan segitiga ROS itu alasannya dalil SAS atau sisi sudut sisi. Yang keenam, busur POK sama dengan sudut POK, sudut P, mohon maaf maksud saya yang keenam itu busur PQ sama dengan sudut POQ. Alasannya itu definisi ukuran sudut. Yang ketujuh itu busur PQ kongruen dengan busur RS. Alasannya itu dalil, yang dimana jika dua sudut pusat lingkaran sebuah lingkaran kongruen, maka busur di depannya juga kongruen. Selanjutnya ada dalil 73 yang berisi jika dua busur sebuah lingkaran kongruen, maka sudut pusat lingkaran di depannya juga kongruen. Di sini diketahuinya itu ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD. Alasannya itu AB kongruen dengan CD. Untuk pembuktiannya itu pernyataan pertama, ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD. Alasan itu diketahui dari soal. Yang kedua itu ruas garis OA garis yang melalui O dan A. Demikian juga garis OB, ruas garis OC, ruas garis OD. Yang alasan itu postulat garis lurus. Yang pernyataan tiga itu ada ruas garis OA kongruen ruas garis OB, ruas garis OC kongruen dengan ruas garis OD. Alasan itu dalil jika dua ruas garis adalah jari-jari lingkaran yang sama, maka dua ruas garis tersebut kongruen. Yang keempat itu segitiga AOB kongruen dengan segitiga COD. Alasannya itu dalil SSS atau yang disebut sisi. Yang kelima itu sudut AOB kongruen dengan sudut COD. Alasannya itu dari definisi poligon yang kongruen. Yang terakhir, busur AB kongruen dengan busur CD. Alasannya itu dari dalil jika dua sudut pusat lingkaran sebuah lingkaran kongruen, maka busur di depannya juga kongruen. Jadi hasilnya itu 72 dan 73 terbukti. Selanjutnya, saya persilakan untuk Oke, terima kasih Endoy. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalil ke-74, yaitu jika dua tali busur pada sebuah lingkaran kongruen, maka busur yang sekawan kongruen. Contoh diketahui lingkaran dengan pusat O, sudut OAB kongruen dengan sudut OBC, dan sudut OAB kongruen dengan sudut OAD. Ruas garis AC kongruen dengan ruas garis BD. Buktikan busur AE kongruen dengan busur BF. Pernyataan yang pertama, lingkaran dengan pusat O dengan alasannya diketahui. Pernyataan yang kedua, dibuat garis OA, garis OB, garis AE, garis BF. Alasannya postulat. Terdapat satu dan hanya satu garis melalui dua buah titik pembarang.
Pernyataan yang ketiga yaitu ruas garis OA, ruas garis OB, ruas garis OR, ruas garis OF adalah jari-jari lingkaran. Alasannya lawan definisi. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik sembarang pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Pernyataan yang keempat yaitu ruas garis OA kongruen dengan ruas garis OB, kongruen dengan ruas garis OE, kongruen dengan ruas garis OF. Alasannya dalil. Semua jari-jari sebuah lingkaran kongruen. Boleh di-next? Pernyataan yang kelima yaitu sudut OBA kongruen dengan sudut OAB, alasannya dalil. Jika dua sisi sebuah segitiga kongruen, maka sudut-sudut di depan sisi tersebut kongruen. Pernyataan yang keenam yaitu sudut OBA kongruen dengan sudut OBC dan sudut OAB kongruen dengan sudut OAD, alasannya diketahui. Pernyataan yang ketujuh yaitu sudut OBC kongruen dengan sudut OAD, alasannya dalil. Jika dua sudut kongruen dengan dua sudut yang kongruen, maka dua sudut tersebut kongruen. Pernyataan yang ke-8 yaitu ruas garis BA kongruen dengan ruas garis AB, alasannya postulat refleksi untuk ruas garis. Pernyataan yang ke-9 yaitu ruas garis AC kongruen dengan ruas garis BD, alasannya diketahui. Pernyataan yang ke-10 ruas garis BC kongruen dengan ruas garis AD, alasannya postulat penjumlahan untuk ruas garis. Boleh di-next? Pernyataan yang ke-11 yaitu segitiga COB kongruen dengan segitiga DOA, alasannya postulat sisi sudut sisi. Pernyataan yang ke-12 yaitu sudut COB kongruen dengan sudut DOA, alasannya definisi poligon yang kongruen. Pernyataan yang ke-13 sudut AOB kongruen dengan sudut BOA, alasannya postulat refleksi untuk sudut. Pernyataan yang ke-14 sudut AOE kongruen dengan sudut BOF, alasannya postulat pengurangan untuk sudut. Pernyataan ke-15 segitiga AOE kongruen dengan segitiga BOF, alasannya postulat sisi sudut sisi. Pernyataan ke-16 ruas garis AE kongruen dengan ruas garis BF, alasannya definisi poligon yang kongruen. Pernyataan yang ke-17 ruas garis AE dan ruas garis BF adalah tali busur lingkaran. Alasannya lawan definisi. Tali busur lingkaran adalah ruas garis yang titik-titik ujungnya pada lingkaran. Pernyataan yang terakhir yaitu busur AE kongruen dengan ruas garis BF, alasannya dalil. Jika dua tali busur pada sebuah lingkaran kongruen, maka busur yang sekawan kongruen. Jadi dalil 74 terbukti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Oke, selanjutnya ada dalil 75 yang dimana jika dua busur pada sebuah lingkaran kongruen, maka tali busur yang sekawan kongruen. Ya, diketahui busur BAD kongruen dengan busur CDA. Buktikan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AD. Yang dimana pernyataan yang pertama itu ada busur BAD kongruen dengan busur CDA, alasannya diketahui. Pernyataan yang kedua ada busur AD kongruen dengan busur DA, alasannya postulat refleksi untuk ruas garis. Pernyataan yang ketiga ada busur BAD dikurang busur AD kongruen dengan busur CDA dikurang busur DA. Alasannya postulat pengurangan untuk ruas garis. Pernyataan keempat itu ada, maaf ini typo. Pernyataan yang keempat itu busur AB kongruen dengan busur CD. Alasannya postulat substitusi. Pernyataan kelima itu ada busur AB dan busur CD adalah busur lingkaran. Alasannya lawan definisi. Busur lingkaran adalah himpunan bagian murni lingkaran. Pernyataan keenam ada busur AB dan ruas garis AB dan ruas garis CD adalah tali busur lingkaran. Alasannya lawan definisi. Tali busur lingkaran adalah ruas garis yang titik-titik ujungnya pada lingkaran. Pernyataan ketujuh itu ada ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD. Alasannya
Dalil, jika dua busur pada sebuah lingkaran kongruen, maka tali busur yang sekawan juga kongruen. Read next. Selanjutnya ada dalil 76. Jika dua tali busur pada sebuah lingkaran berjarak sama terhadap titik pusat lingkaran, maka dua tali busur tersebut kongruen. Boleh di next. Nah, yang dimana diketahui lingkaran berpusat di O. Ruas garis OC tegak lurus dengan ruas garis AB dan ruas garis OR tegak lurus dengan ruas garis PQ. Ruas garis OC kongruen dengan ruas garis OR. Buktikan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis PQ. Untuk pembuktiannya, pernyataan yang pertama itu ada lingkaran berpusat di O, ruas garis OC tegak lurus ruas garis AB dan ruas garis OR tegak lurus dengan ruas garis PQ, alasannya diketahui. Pernyataan kedua ada tarik jari-jari ruas garis OA dan ruas garis OP, alasannya postulat garis. Pernyataan yang ketiga ada ruas garis OA dan ruas garis OP adalah jari-jari lingkaran. Alasannya lawan definisi. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik sembarang pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Pernyataan yang keempat ada ruas garis OA kongruen dengan ruas garis OP. Alasannya dalil jari-jari. Semua jari-jari lingkaran kongruen. Pernyataan yang kelima ada sudut OCA dan sudut ORP adalah sudut siku-siku. Alasannya definisi garis tegak lurus. Dua garis yang saling tegak lurus berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Pernyataan yang keenam, segitiga OCA dan segitiga ORP adalah segitiga siku-siku. Alasannya lawan definisi. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki sebuah sudut siku-siku. Boleh di next? Nah, pernyataan yang ketujuh itu ada ruas garis OC kongruen dengan ruas garis OR. Alasannya diketahui. Pernyataan ke-8, segitiga OCA kongruen dengan segitiga ORP, alasannya dalil kekongruenan sisi miring sisi untuk segitiga siku-siku. Pernyataan yang ke-9 ada ruas garis AC kongruen dengan ruas garis PR. Alasannya definisi poligon yang kongruen. Pernyataan yang ke-10, ruas garis OC membagi dua ruas garis AB dan ruas garis OR membagi dua ruas garis PQ. Alasannya dalil jari-jari lingkaran yang tegak lurus sebuah tali busur membagi tali busur menjadi dua bagian yang kongruen. Pernyataan yang ke-11, ruas garis AC kongruen dengan ruas garis CB dan ruas garis PR kongruen dengan ruas garis RQ. Alasannya definisi ruas garis yang kongruen. Pernyataan yang ke-12, AB sama dengan AC plus CB dan PQ sama dengan PR plus RQ. Di alasannya postulat penjumlahan untuk ruas garis. Pernyataan ke-13, AB sama dengan AC ditambah AC. Alasannya postulat substitusi. Pernyataan ke-14, PQ sama dengan PR ditambah PR. Alasannya postulat substitusi. Pernyataan ke-15, AB sama dengan PR ditambah PR. Alasannya postulat substitusi. Pernyataan ke-16, AB sama dengan PQ. Alasannya postulat substitusi. Pernyataan ke-17, ruas garis AB kongruen ruas garis PQ. Alasannya definisi ruas garis yang kongruen. Dari pembuktian tersebut, maka terbukti. Next. Saya lanjut, di sini ada dalil ke-77. Jari-jari lingkaran yang tegak lurus sebuah tali busur membagi tali busur dan busur yang sekawan menjadi dua bagian yang kongruen. Ini diketahui lingkaran dengan pusat O, garis OC tegak lurus, garis AE. Lalu buktikan segitiga OBD sama kaki. Next. Pada pernyataan pertama, lingkaran dengan pusat O dan garis OC tegak lurus, garis AE itu alasannya diketahui. Lalu pernyataan kedua,
ruas garis OC jari-jari lingkaran. Alasannya lawan definisi, jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik sembarang pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Pernyataan ketiga, ruas garis AE tali busur lingkaran. Alasannya lawan definisi, tali busur lingkaran adalah ruas garis yang titik-titik ujungnya pada lingkaran. Pernyataan keempat, ruas garis AF kongruen ruas garis EF. Alasannya dalil, jari-jari lingkaran yang tegak lurus sebuah tali busur membagi tali busur dan busur yang sekawan menjadi dua bagian yang kongruen. Next. Pernyataan kelima, ruas garis AB kongruen ruas garis ED. Alasannya diketahui. Pernyataan keenam, ruas garis BF kongruen ruas garis DF. Alasannya postulat pengurangan untuk ruas garis. Pernyataan ketujuh, ruas garis OF kongruen ruas garis OF. Alasannya postulat refleksi untuk ruas garis. Pernyataan ke-8, sudut OFB dan sudut OFD siku-siku. Alasannya definisi dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Pernyataan ke-9, sudut OFB kongruen sudut OFD. Alasannya dalil, jika dua sudut adalah dua sudut siku-siku, maka dua sudut tersebut kongruen. Pernyataan ke-10, segitiga OFB kongruen segitiga OFD. Alasannya postulat SDS. Pernyataan ke-11, ruas garis OB kongruen ruas garis OD. Alasannya definisi poligon yang kongruen. Pernyataan ke-12, segitiga OBD sama kaki. Alasannya lawan definisi. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang kongruen. Dari pernyataan dan alasan tersebut, maka ini terbukti. Oke, selanjutnya yaitu dalil 78. Jika dua tali busur pada sebuah lingkaran kongruen, maka berjarak sama terhadap titik pusat lingkaran. Boleh ini. Jadi diketahui lingkaran dengan pusat O dengan garis AB sejajar dengan garis CD, titik tengah AB, titik tengah ruas AB, ruas garis AB, ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD, buktikan ruas garis OP kongruen dengan ruas garis OP. Pernyataan yang pertama, lingkaran dengan pusat O dengan garis AB sejajar dengan ruas garis CD, alasannya diketahui. Yang kedua, dibuat garis OA, garis OC, dan garis AD. Alasannya postulat. Terdapat satu dan hanya satu garis melalui dua buah titik sembarang. Pernyataan yang ketiga, ruas garis OA dan ruas garis OD jari-jari lingkaran. Alasannya lawan definisi. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik sembarang pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Pernyataan yang keempat, ruas garis OA kongruen dengan ruas garis OD. Alasannya dalil semua jari-jari sebuah lingkaran kongruen. Boleh nih? Pernyataan yang kelima yaitu P titik tengah ruas garis AB, alasannya diketahui. Yang keenam, ruas garis AP kongruen dengan ruas garis BP, alasannya definisi. Titik tengah ruas garis adalah titik yang memisahkan ruas garis menjadi ruas garis yang kongruen. Pernyataan yang ketujuh, ruas garis PQ tegak lurus garis AB, alasannya dalil. Jari-jari lingkaran yang tegak lurus sebuah tali busur membagi tali busur dan busur yang sekawan menjadi dua bagian yang kongruen. Pernyataan yang ke-8 yaitu garis PQ tegak lurus garis CD. Alasannya dalil. Jika sebuah garis tegak lurus salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut akan tegak lurus terhadap garis sejajar yang lain. Boleh di Pernyataan yang ke-9 yaitu sudut APO dan sudut DQO adalah sudut siku-siku. Alasannya definisi. Dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Pernyataan yang ke-10 yaitu sudut APO kongruen dengan sudut DQO, alasannya dalil. Jika dua sudut adalah sudut siku-siku, maka dua sudut tersebut kongruen. Pernyataan yang ke-11 yaitu sudut
POA dan sudut QOD hanya jika bertolak belakang. Maaf itu typo. Harusnya sudut POA dan sudut QOD adalah sudut yang bertolak belakang. Alasannya lewat definisi. Sudut bertolak belakang adalah sudut yang dibentuk oleh dua pasang sinar yang berlawanan. Pernyataan yang ke-12 yaitu sudut POA kongruen dengan sudut QOD. Alasannya adalah jika dua sudut adalah sudut yang bertolak belakang, maka dua sudut tersebut kongruen. Pernyataan yang ke-11 yaitu segitiga AVO kongruen dengan segitiga DQO. Alasannya dari segitiga siku-siku yang kongruen. Pernyataan yang keempat yaitu ruas garis OP kongruen dengan ruas garis OQ. Alasannya definisi poligon yang terekspos. Jadi dari 78 itu terbukti. Lalu di sini ada definisi ke-81. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memiliki satu dan hanya satu titik sekutu dengan lingkaran. Nah, pada gambar ini bisa dilihat garis G. Garis G itu hanya menyentuh lingkaran di titik A, sehingga titik A itu disebut titik singgung. Jadi garis G adalah contoh garis singgung lingkaran. Lalu definisi 82, garis potong lingkaran adalah garis yang memiliki dua titik sekutu dengan lingkaran. Nah, pada gambar contohnya adalah garis L. Garis L memotong lingkaran pada titik B dan titik C. Karena ada dua titik persekutuan, garis L ini disebut garis potong. Lalu definisi 83, lingkaran bersinggungan adalah dua lingkaran yang menyinggung di titik sama. Nah, pada gambar lingkaran atas dan lingkaran bawah bersinggungan di titik D. Itu artinya tuh kedua lingkaran ini hanya bertemu pada satu titik yang sama. Baik, izin melanjutkan. Jadi di postulate 30 di sini dikatakan bahwa di sebuah titik di lingkaran terdapat satu dan hanya satu garis lingkung lingkaran gitu. Contohnya kayak di sebelah kiri. Ini gambarnya mau di titik manapun garis singgung itu bakal tepat hanya ada satu titik di garis di lingkarannya gitu. Kemudian ke pasurannya kecil. Tes. Oke, izin melanjutkan. Di postulate 30 tadi di sebuah titik di lingkaran terdapat satu dan hanya satu garis singgung lingkaran. Lanjut ke dalil 79. Dalil 79 ini sebuah garis yang tegak lurus, jari-jari lingkaran di ujung sebelah luar adalah garis singgung lingkaran. Dalil 80, jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung sebuah garis singgung tegak lurus garis singgung tersebut. Next, kita masuk ke pembuktian dalil 79. Di sini diketahui bahwa OE itu adalah jari lingkaran, garis G itu tegak lurus dari OE di titik W. Kemudian buktikan bahwa G itu adalah garis singgung lingkaran di W. Nah, di sini kita coba buktikan bahwa sana tadi diketahui bahwa OE itu adalah garis jari-jari lingkaran, diketahui. G itu tegak lurus OE di titik W, diketahui. Terus di sini kita ngambil asumsi atau pengambilan titik umum bahwa sana ambil sembarang titik X pada G gitu, dimana X itu tidak sama dengan W. Kemudian sudut OWX itu bernilai sebenarnya 90 derajat. Itu definisi dua garis tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Segitiga OWX adalah segitiga siku-siku di W, itu definisi segitiga siku-siku. Yang keenam, kemudian ada OX adalah hipotenusa dari segitiga OWX, yaitu definisi dari hipotenusa. Terus OX itu lebih besar dari OW dengan dalil 22A, yang dimana ukuran sebuah ruas garis lebih dari ukuran sebagian dari ruas garis tersebut. Terus tadi karena X itu sembarang satu titik, berarti dan di yang ketiga pun dia dibilangnya bahwasannya X itu sama dengan W, berarti OW itu tidak sama dengan OX. Kemudian X itu tidak terletak pada lingkaran karena tadi di luar lingkaran.
Ini definisi lingkaran. Kemudian hanya W pada G yang terletak daripada lingkaran. Dan kemudian G itu memiliki tepat satu titik sekutu dengan lingkaran, yaitu W. Itu karena tadi X itu kita ambil sembarangnya di luar titik selain W, sehingga terbukti bahwasannya G itu adalah garis singgung lingkaran di W, yang dimana garis singgung lingkaran adalah garis yang memiliki satu dan hanya satu titik sekutu dengan lingkaran. Next. Di next aja dulu. Lupa ada ini ngambil kacamata. Lupa coba kalau Di sini ada dalil 80. Jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung sebuah garis singgung tegak lurus garis singgung tersebut. Lalu dalil 81, sebuah garis yang tegak lurus garis singgung di titik singgungnya akan melalui titik pusat lingkaran. Lalu diketahui lingkaran dengan pusat A dan B, garis CD, garis singgung di P. Lalu buktikan garis PA melalui B. Pada pernyataan pertama, lingkaran dengan pusat A dan B alasannya diketahui. Pernyataan kedua, garis PA adalah jari-jari lingkaran. Alasannya lawan definisi. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik sembarang pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Pernyataan ketiga, garis CD, garis singgung di P. Alasannya diketahui. Pernyataan keempat, garis PA melalui P, alasannya definisi, sebuah ruas garis adalah himpunan bagian garis yang anggotanya terdiri atas dua buah titik pada garis tersebut dan sebuah titik di antaranya. Maaf, ini typo. Pernyataan kelima harusnya garis PA tegak lurus garis CD. Alasan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung sebuah singgung tegak lurus garis singgung tersebut. Lalu pernyataan selanjutnya garis PA melalui B adalah dalil sebuah garis singgung di titik singgungnya akan melalui titik pusat lingkaran. Maka dari pernyataan dan alasan ini dia terbukti. Boleh ke sebelumnya dulu ke yang bagian definisi. Jadi ada beberapa definisi kelewat. Nah, di sini sebelum masuk ke dalil 82 ada definisi 84 dan 85. Di mana definisi 84 itu ruas garis singgung dari sebuah titik di luar lingkaran. Ruas garis singgung dari sebuah titik di luar lingkaran adalah ruas garis yang titik-titik ujungnya adalah titik tersebut dan titik singgung lingkaran. Kemudian ruas garis potong lingkaran dari sebuah titik di luar lingkaran adalah ruas garis yang titik-titik ujungnya adalah titik-titik tersebut dan titik potong lingkaran terjauh dari titik tersebut. Kemudian di dalil 82 yang akan kita buktikan. Dalil 82 di sini dikatakan bahwa jika dua garis singgung lingkaran dibuat dari sebuah titik di luar lingkaran, maka dua garis singgung tersebut adalah kongruen. Nah, di sini diketahui bahwasannya ini gambar yang tertera lingkaran dengan pusat O, kemudian titik P itu ada di luar lingkaran. Ada ruas garis PA dan ruas garis PB yang dimana adalah ruas garis singgung lingkaran dari P ke lingkaran dengan A dan B itu sebagai titik singgung. Buktikan bahwa ruas garis PA kongruen dengan ruas garis PB. Di sini pernyataan pertama diketahui bahwasannya ruas garis PA dan ruas garis PB adalah ruas garis singgung lingkaran dari titik P di luar lingkaran. Ini kan diketahui dalam soal. Kemudian A dan B itu adalah titik singgung PA
ruas garis PA dan ruas garis PP pada lingkaran, yang dimana ini menggunakan definisi ruas garis singgung dari sebuah titik di luar lingkaran adalah ruas garis yang titik-titik ujungnya adalah titik tersebut dan titik singgung lingkaran, itu tadi definisi 84. Terus ruas garis OA dan ruas garis OB adalah jari-jari lingkaran. Di sini menggunakan lawan definisi bahwasannya jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik sembarang pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Bahwasannya ruas garis OA dan ruas garis OA itu akan kongruen dengan ruas garis OB menggunakan dalil sebuah jari-jari sebuah lingkaran itu kongruen. Kemudian ada ruas garis OA tegak lurus ruas garis PA dan ruas garis OB tegak lurus dengan ruas garis PB, yaitu dengan dalil jari-jari lingkaran melalui titik singgung sebuah garis singgung tegak lurus garis singgung tersebut. Kemudian ada sudut OAP. Sudut OAP itu adalah sudut OAP dan sudut OBP yaitu sudut siku-siku, yang dimana definisi dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Terus ruas garis OP adalah sisi persekutuan segitiga OAP dan segitiga OBP. Ini alasannya saya pakai sifat geometri yang umum. Kemudian ada ruas garis OP, kongruen ruas garis OP, yaitu menggunakan postulat refleksi untuk ruas garis. Segitiga OAP, kongruen segitiga OBP menggunakan dalil segitiga siku-siku yang kongruen. Dan kemudian terbukti bahwasannya ruas garis PA kongruen dengan ruas garis PB menggunakan definisi poligon yang kongruen. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Selanjutnya ini akan ada latihan soal, tetapi mau dibalikan dulu kepada Ibu Dwi apakah akan ada tanggapan terlebih dahulu atau evaluasi dari penjelasan dari kelompok kami baru masuk ke latihan soal atau bagaimana. Iya, terima kasih Muhammad Nur. Suaranya kecil bang, ini ya saya nggak kedengeran tuh. Tes Bu, ini kedengeran nggak atau tadi atau sama aja? Iya mungkin mic-nya. Oh, mic-nya ini. Iya. Oke, terima kasih kelompok 7. Apa namanya presentasinya ya? Mungkin sedikit koreksi terkait dengan simbol-simbol ya, apa namanya sudut gitu ya. Jadi sudut itu simbolnya itu apa namanya jangan kayak kurang itu loh ya. Tadi ada di slide berapa gitu. Jadi terkait dengan simbol-simbolnya nanti diperhatikan. Kemudian gambarnya juga mungkin dalam menggambar lingkaran itu jadi apa ada yang kelihatan agak elips gitu ya. Maksudnya apa namanya kurang gambar di dalam menggambarkan lingkaran-lingkaran itu ya. Itu sih yang apa namanya agak terbaca ya. Jadi nanti terus kemudian cara membaca juga nanti mudah-mudahan semakin terbiasa ya dengan apa namanya kalian apa namanya belajar di sini ya. Oke, jadi pembahasan yang dilakukan oleh kelompok 7 di sini adalah lingkaran ya, lingkaran garis singgung dan garis potong. Tadi sudah saya kasih pengantar di situ. Kemudian ada beberapa juga definisi dan dalil yang sudah dicoba dibuktikan oleh kelompok 7 ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini dan di buku ajarnya juga saya kira sudah jelas juga ya, sudah rapi dan sudah jelas untuk dipaham. Nih. Oke, jadi selanjutnya adalah di sini adalah latihan soal ya. Ada berapa soal yang diberikan, Muhammad Nur? Izin menjawab Ibu, soal kami hanya satu ini aja karena mengingat bahwasannya cukup lumayan juga dalam pembuktian ini, jadi kami membawakan satu soal aja Bu. Oke, ya.
Jadi silakan teman-teman yang lain atau kelompok lain mencoba menyelesaikan soal yang diberikan kelompok 7 ya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya dan atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman silakan untuk bisa dikerjakan terlebih dahulu biar nanti setelah setelah kalian sudah menemukan jawabannya, boleh dipersilakan untuk raise hand dan paparkan jawaban yang kalian dapatkan dalam waktu rentang mungkin 10 menit gitu dari sekarang. Jadi dipersilakan untuk teman-teman yang ingin menjawab latihan soal satu ini, dipersilakan. Boleh lebih dari satu, mungkin ada cara yang berbeda. Oke, boleh. Baik, tadi ada Yolanda. Apakah Yolanda ingin mempresentasikan jawabannya? Aku ngerjain tapi masih dalam progres. Oh, siap, baik. Berarti ditunggu jawabannya Yolanda.
Oke, izin teman-teman udah 10 menit nih. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau menjawab atau ada yang udah selesai? Tadi Yolanda gimana? Bentar lagi ya. Kenapa? Bentar lagi, bentar lagi. Oh, bentar lagi. Oke, ditunggu ya Yolanda untuk sebentar lagi. Iya. Jadi dijawab sama Yolanda. Terima kasih Yolanda.
Dayat udah izin share screen ya. Oke, silakan ya. Oke. Yang diketahui kan lingkaran dengan pusat O dan garis singgung, garis PA dan garis PC. Kemudian ruas garis ED tegak lurus dengan ruas garis PC dan garis EB tegak lurus dengan ruas garis PA. Kemudian buktikan ruas garis EB kongruen dengan ruas garis ED. Oke, pernyataan pertama itu lingkaran dengan pusat O. Alasannya diketahui. Yang selanjutnya, pernyataan kedua, di mana ruas garis OA dan ruas garis OC adalah jari-jari lingkaran. Dengan alasan lawan definisi, yang dimana jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik sembarang pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Kemudian yang ketiga, pernyataan ketiga itu ruas garis OA kongruen dengan ruas garis OC. Dengan alasan dalil yaitu semua jari-jari di sebuah lingkaran kongruen. Kemudian selanjutnya pernyataan keempat yaitu garis WA dan garis PC adalah garis singgung lingkaran. Dengan alasan diketahui. Kemudian pernyataan kelima adalah ruas garis PA kongruen dengan ruas garis PC, di mana alasannya itu dalil yang dimana jika dua ruas garis singgung lingkaran dibuat dari sebuah titik di luar lingkaran, maka ruas garis singgung tersebut kongruen. Kemudian yang selanjutnya adalah ruas garis PO kongruen dengan ruas garis PO, yang dimana alasannya itu postulat refleksi untuk ruas garis. Selanjutnya pernyataan ketujuh adalah segitiga APO kongruen dengan segitiga CPO, yang dimana itu alasannya dalil SSS. Kemudian selanjutnya itu ada pernyataan ke-8 di mana sudut BPE kongruen dengan sudut DPE dengan alasan definisi poligon yang kongruen. Kemudian selanjutnya pernyataan ke-9 yang dimana garis EB tegak lurus dengan garis PA, itu alasannya diketahui. Kemudian pernyataan ke-10 yaitu sudut EBE dan sudut EDP adalah sudut siku-siku. Alasannya yaitu definisi di mana dua garis yang saling tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya ada sudut EBP kongruen dengan sudut EDP. Alasannya dalil jika dua sudut adalah sudut siku-siku, maka dua sudut tersebut kongruen. Oke, lanjut. Pernyataan selanjutnya itu ruas garis PE kongruen dengan DE. Yaitu postulat refleksi untuk ruas garis. Kemudian yang ke-13 yaitu segitiga BPE kongruen dengan segitiga DPE. Dengan alasan dalil DDF. Kemudian yang terakhir adalah yang kita buktikan yaitu ruas garis EB kongruen dengan ruas garis ED dengan alasan definisi poligon yang kongruen. Maka pembuktian EB kongruen dengan ruas garis EB kongruen dengan ruas garis ED terbukti. Apakah benar? Oke. Alhamdulillah jawabannya benar untuk Yolanda. Jadi boleh teman-teman applause buat Yolanda. Terima kasih banyak atas jawaban dari Yolanda.
Oke, mungkin karena alhamdulillah latihan soal kita juga udah selesai, yaitu tadi satu soal. Mungkin selanjutnya dikembalikan lagi ke Ibu Dwi untuk Ya, sudah ya, Muhammad Nur. ya Ibu sudah alhamdulillah. Ya, halo. Tes, iya Bu sudah. Sudah ya yang disampaikan oleh, aduh, siapa Yolanda Bu, tadi? Yolanda. Oh iya, Yolanda ya. Oke, berarti sudah selesai ya teman-teman ya. Apa namanya? Untuk nanti soal-soal yang lain silakan dicoba sendiri ya. Jadi apa namanya? Sebagai latihan individu untuk materi lingkaran ini ya. Oke, kemudian ini masuk semua nggak apa namanya kuliah siang ini, Mbak PC? Halo? Ibu, tadi ada yang keluar kendala ini sinyal dan ada yang bareng sama temennya, Bu. Jadi satu device ada dua nama gitu. Hmm. Ya, tadi nanti tolong di absen ya untuk kehadirannya ya. Baik, Ibu. Oke, kemudian berarti tadi kemarin udah aku sampaikan ya, nanti boleh membawa catatan ya pada saat UAS ya. Jadi silakan membuat catatan sendiri-sendiri ya. Apa namanya bagian mungkin mencatat ini apa namanya definisi dalil yang mungkin belum hafal, nanti bisa dibawa catatannya sendiri-sendiri. Kemudian UASnya kalau nggak salah nanti tanggal 24 ya. Masih ada satu pertemuan lagi ya besok hari Jumat ya dengan Bu Desi ya. Iya, betul, Ibu. Oke. Kemudian berarti ini terakhir dengan saya ya. Jadi tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya untuk persiapan UASnya supaya semuanya lulus dengan nilai yang baik. Kemudian soalnya sama ya, maksudnya seperti UTS kemarin ya, maksudnya apa namanya, cuman materinya setelah UTS yang kita diujikan. Kemudian apalagi ya, kemudian kalau ada isian form-form ya, tolong diisi dengan baik gitu ya, karena kita mau diakreditasi ya prodinya ya. Nanti ada survei kepuasan mahasiswa dan lain-lain. Kita akreditasinya 4 bulan lagi sudah habis, jadi tolong mahasiswa juga memberikan kontribusi supaya tetap mempunyai akreditasi unggul ya, sehingga kalian nanti pada saat lulus prodinya itu akreditasinya unggul. Karena nanti kaitannya dengan untuk mencari pekerjaan ya, melamar kerja itu biasanya ditanya prodinya akreditasinya apa pada saat lulus sehingga jadi mohon teman-teman mahasiswa ini kalau ada isian form apa yang terkait dengan prodi tolong diisi yang pertama dan diisi dengan baik ya supaya apa namanya hasilnya juga nanti apa namanya kita mempunyai akreditasi yang unggul ya untuk prodi kita karena selama ini kita selalu A dan kemarin ditambah juga kita sudah mendapat akreditasi internasional. Nah, sekarang kita masa akreditasinya habis tahun 26 bulan April. Nah, nanti akan divisitasi kembali. Nah, sekarang baru menyusun borang. Nah, itu mahasiswa mohon
juga berkontribusi gitu ya. Oke, mungkin itu kuliah hari ini. Apa ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Ibu izin bertanya. Mm-mm. Untuk cheat sheetnya nanti itu boleh ditulis tangan atau diketik ya, Bu? Iya terserah, ditulis tangan aja Mbak, ditulis tangan. Oke, baik Ibu. Terus ini Bu, kami ingin meminta tanda tangan. Form 05 ya? Iya, untuk form 05 dong namanya Bu. Itu Iya, kepada Ibu atau kepada Bu Desi ya Bu untuk minta tanda tangannya? dua-duanya Mbak, jadi nanti ditaruh aja di meja saya ya. Apa namanya di lantai 6 ya. Nanti kalau saya pas ke GDS nanti saya isi ya. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu atas informasinya. Oke. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan terkait dengan UAS, terkait dengan ini sebelum saya tutup. Mudah-mudahan dengan mata kuliah Geometri Euclid memberikan kalian ilmu ya. Nanti pada saat kalian di sekolah sudah tahu ilmunya gitu ya. Jadi tidak ada kesalahan lagi mengenai konsep dan lain-lain gitu. Kadang-kadang di sekolah masih ada mendefinisikan itu kadang-kadang ada yang miss gitu ya. Nah, karena ini sudah dibekali geometri Euclid satu semester, saya rasa ini akan kadang-kadang nggak dapat juga nih mata kuliah geometri Euclid, cuman mahasiswa kita kita bekali untuk ini supaya itu tadi ya mendukung kalian nanti eh, di lapangan ya, kerja di lapangan. Mudah-mudahan semuanya lulus ya, harapannya seperti itu. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian untuk pertemuan siang hari ini. Silakan dilanjutkan dengan mengerjakan soal secara mandiri ya, dengan soal-soal yang ada di apa namanya materi ini. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.